Ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan Wali Kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan Wali Kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai Wali Kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa? Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai. Kembali lagi bersama saya di tahun ini, di mana dia masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini. Jangan kalah dengan segelintir orang di UGM mintakan pertanggungjawaban, seret Adili Ova Emilia CS. Salam kebenaran kejujuran rakyat Indonesia. Hati tidak bisa dibohongi karena untuk rakyat banyak. Walau ucapan pernah sekolah dimanapun suatu saat akan terbongkar. Jangan mundur dalam membela kebenaran. Harus usut tuntas siapapun orangnya. Budi, kalau Anda tahu Roy CS fitnah. Kalau Anda punya bukti, silakan Anda lapor ke Bareskrim.
Ayo, berani nggak? Dari DRS ganti IR, dari situ aja sudah jelas janggal. Sampai detik ini Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya. Tolong jangan bilang barisan sakit hati dalam menyikapi kasus ijazah ini. Masih banyak anak bangsa ini yang berpendidikan tinggi. Teroris CS pandai berbohong dan fitnah berkor-kor atas nama kebenaran dan kejujuran. Fitnah berbohong, jalan terus. Jangan kalah dengan segelintir di UGM. Segera adili pihak-pihak yang mendukung kebohongan atau pemalsuan ijazah. Karena itu awal dari kerusakan bangsa termasuk KPU. Karena imbasnya sangat terasa sekali kerusakannya. Rektor UGM harus juga diproses hukum. Tangkap dan adili Ova Emilia, Rektor UGM. Berbelit-belit banyak yang membela kebohongan dan kepalsuan Rektor UGM. Polisi, penegak hukum dan terus menutupi kepalsuan dan kebohongan. Bagian mau menyembunyikan sementara mata berada di mana-mana. Rakyat tahu itu. Sekali bohong terus menjadi kebiasaan, berbohong bicara yang saya tidak bisa dipercaya. Karena sudah bagi-bagi jabatan akhirnya menjadi kuat. Tapi kebusukan ditutup rapat-rapat. Akhirnya pasti bakal tercium. Penipu Jokowi segera seret, jangan lama keburu kabur. Jokowi seharusnya sudah dipenjara, jangan ketika penjabat rendahan, lantas hukum tajam setajam silet. Dari awal aku sudah tidak percaya keaslian ijazah Jokowi. Sekolah itu tempat untuk menimba ilmu dan tempat untuk menempa kejujuran dan keadilan bagi peserta didiknya. Bintang tempat untuk mendidik peserta didiknya jadi penipu. Mana suara alumni maupun mahasiswa UGM? Kok nggak ada suaranya? Kampusnya diobok-obok demi melindungi kepentingan politik Jokowi. Para termul masyarakat gak bego-bego amat. Masyarakat percaya ijazah Jokowi palsu. Kenapa masyarakat percaya? Karena Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi para termul gak usah ngotot. Tuntut rektornya. Kasus ijazah ini harus tuntas, jika tidak sangat memalukan bangsa. Ova terlibat korupsi itu dijadikan senjata Jokowi untuk menyendera UGM, khususnya Ova Emilia. Kalau Rektor CS di penjara, keruntuhan UGM perlahan kasihan, namanya dirusak orang segelintir. Apa yang mau ditunjukkan? Kan malu karena uslap. Rakyat yang jujur sudah tidak percaya dengan Rektor UGM yang membela Jokowi tanpa dasar. Tangkap dan penjara para oknum di UGM, bersihkan mafia-mafia pemungut rupiah. Segera tangkap para pembohong di republik ini. Semua yang terlibat pemalsuan lenyapkan, selesai. Presiden terburuk sepanjang sejarah pemimpin kok pembohong. Menklamengka ruwet. Minta maaf tidak perlu, yang penting hukum mati PKI penipu. Kalau rakyat jelata tidak bisa menunjukkan SIM asli di pengadilan, langsung divonis tidak punya SIM. Namanya juga gelar abal-abal, jadi ijazahnya yang palsu. Mantap, penjara udah menanti yang bermain-main dengan hukum RI. Pidana sesiapapun yang berkelompok menipu rakyat dan negara, yang melecehkan undang-undang. Yang pantas saja tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, emang tidak ada. Manusia jelim tidak akan lama, biarkan nasi sudah jadi bubur, biar tanggung jawab sendiri kebohongan kepada rakyat Indonesia. Polisi pun bingung cari ijazahnya yang asli, yang ada cuma ijazah palsu. Jelas palsu, tetapi ternaknya dalam membela sampai mulut sampai nyonyor berbusa-busa. Persoalan ijazah Jokowi mustahil dibuktikan kepalsuannya jika rantai makanan dalam lingkaran termul tidak diputus, maka seluruh aset finansial kekayaan yang didapat selama menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden harus disita guna pertanggungjawaban penyalahgunaan jabatan. Dari berubah jadi IR, itu yang membuat KPU Solo tidak maju memberikan dokumen asli Jokowi ke Roy CS, terbuka vulgar dari Doktorandus wali kota Solo menjadi insinyur atau presiden RI. Bukan UGM-nya hancur, tapi para oknum yang ada UGM. UGM harus segera diselamatkan dari para oknum. Pihak UGM harus mereka buktikan di persidangan. Tergolong keluarga bunglon kali ya, gelarnya bisa berubah-ubah menyesuaikan keperluannya, hebat benar kelakuannya. Rakyat sangat marah kepada Rektor UGM dengan melindungi Jokowi, mau korban UGM memalukan.
Balikin kepercayaan rakyat terhadap UGM, jujurlah berbicara demi masa depan bangsa dan marwah UGM. Usut awal kebohongan ini mulai dari UGM. Penjarakan semua yang terlibat, hukum seberat-beratnya. Percuma ngomongin Jokowi, paling juga cuman bisa apa? Kalau memang Jokowi memalsukan janjinya, kenapa nggak bisa ditangkap? Masa UGM perguruan tertinggi di Indonesia, kok maunya dimainkan oleh penipu? Saya itu tidak percaya sama sekali. JKW punya ijazah insinyur. Alumni dan mahasiswa UGM harus turun gunung tolak yang palsu-palsu dan abal-abal. Lanjutkan ke pengadilan kalau benar-benar palsu. Sampai kapan dibikin gaduh gak selesai, jangan hanya dagelan. Tangkap Ovamelia, si rektor termal itu, bikin rusak nama UGM saja. Indonesia hanya dihebohkan dengan dua orang ini. Kalau negara nasib, rakyat tangkap Adili Jokowi dan Ova Emilia. Berani tidak Prabowo membersihkan masalah ini? Suruh dulu kabur Jokowi, baru semua yang terlibat masalah ijazah UGM. Sikat semua, jangan UGM yang dikobarkan tikus-tikus ini harus disterilikan. Siapa yang ikut nimbrung tangkap. Kalau ijazah itu tidak benar, kalau benar tunjukin. Bikin rusak jajaran perguruan tinggi Indonesia, apalagi sekelas UGM yang sudah punya nama besar. Bambang Tri bisa tuntut balik JKW yang telah memenjarakannya. Mahasiswa juga lemah, hanya setingkat kampus aja tak mampu membuka tabir. Walaupun bodoh ternyata punya 2 ijazah. Sudah jelas seperti itu, tapi kejahatannya ditutupi, penegak hukumnya memang tidak diungkap. Ijazah palsunya diam-diam rakyat tahu sekarang palsu. Secepatnya Jokowi adili karena sudah membuat resah. Kalau ijazah Jokowi asli, ERT pasti sudah ditangkap sama polisi. Adili rektor of Emilia karena jahat, karena sama dengan Jokowi masalah ijazah palsu. Negara dirusak segelintir manusia, jangan kalah dengan JKW. Segera tuntaskan melalui hukum yang netral. Setelah terbukti ijazah palsu, harus diseret ke muka hukum. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar di bawah ini. Salam NK.